dia lifestyle-nya itu sehat. Bahkan malam-malam futsal, tiba-tiba pulang geledak selesai gitu. Itu kenapa ya dok ya? Jadi kadang orang tuh FOMO ya, fear of missing out ya. Iya. Jadi emang mentang-mentang temennya lagi mulai futsal lagi, mulai lari lagi tuh ikut gitu. Padahal mungkin biasanya dia dulu nggak kebiasaan seperti itu, atau dia tidak screening dulu sebelumnya gitu. Memang idealnya sebelum kita melakukan olahraga, kita cek dulu nih kemampuan kita seberapa. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Semoga seperti biasa sehat, dan saya Ira kembali lagi dalam acara podcast Dinkes. Dan untuk spesial hari ini kita akan bahas tentang penyakit yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, mungkin juga di dunia ya. Kalau dari catatan saya itu ternyata sudah banyak sekali pasien-pasien yang ternyata trennya lebih muda, dan dulu biasanya mungkin lansia. Ternyata sekarang tren usianya lebih banyak majunya, dan juga ada sekitar 19,42% ini menjadi penyakit mematikan di Indonesia. Apa itu penyakitnya? Penyakit jantung. Dan di sebelahnya saya sudah ada Dokter Dira Amalintantina, spesialis penyakit jantung. Dokter, selamat sore hari ini, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Jadi nanti di podcast ini kita akan bahas tentang spesialisasi dokter ya, penyakit jantung. Dan seperti biasa kita akan ada 5 fakta dan mitos. Nanti dokter jawab, kemudian kita akan bahas kenapa fakta, kenapa mitosnya. Begitu dokter ya. Dokter, fakta mitos yang pertama siap ya. Yang pertama dokter, fakta atau mitos darah tinggi penyebab sakit jantung? Oke, kalau darah tinggi itu memang betul ya, fakta. Jadi fakta ya. Betul. Jadi tekanan darah tinggi adalah salah satu faktor risiko tradisional untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya. Ini sekarang kita fokus utama bahas di penyakit jantung koroner. Berarti gitu. fakta ya dok ya. Fakta, kita betul. Ke yang kedua dulu, nanti kita jelaskan di belakang. Oke, yang kedua dokter, fakta atau mitos olahraga malam bikin serangan jantung mendadak? Mitos dong. Oh mitos ya? Mitos. Karena ini banyak kasus dokter ternyata. Nanti kita bahas, kita tanyakan ya kenapa gitu ya. Dokter, yang ketiga, fakta atau mitos penyakit jantung hanya terjadi pada lansia? Tadi mitos dong. Mitos ya, tadi udah di intro sebenarnya ya. Kemudian dokter, yang keempat, fakta atau mitos penyakit jantung tidak dapat disembuhkan? Sebagian fakta, sebagian mitos. Oke, tengah-tengah ya, 50%, 50%, sebagian. Kemudian yang terakhir, dokter, fakta atau mitos penderita jantung tidak diperbolehkan untuk olahraga? Mitos. Mitos ya. Karena ada faktor risiko yang ketika dia mungkin olahraga jadi lebih parah gitu, enggak ya dok ya? Enggak, ada olahraga khusus yang memang kita sarankan untuk pasien-pasien jantung. Oke, nanti kita tanya olahraga apa itu. Dokter, kita bahas dari yang pertama tadi, darah tinggi penyebab sakit jantung, ternyata fakta ya dok ya? Betul. Ini sebenarnya kita bahas dulu dokter, sebenarnya penyebab penyakit jantung itu apa dulu sih dok? Nah, jadi yang kita fokus utama di sini sebenarnya penyakit jantung koroner ya. Penyakit jantung tuh sebenarnya jenisnya banyak banget ya. Jadi ada gangguan irama, ada gagal jantung, ada penyakit jantung katup, ada penyakit jantung bawaan. Nah, kalau yang tekanan darah tinggi atau hipertensi itu memang fokusnya di penyakit jantung koroner gitu. Jadi hipertensi bersamaan dengan diabetes, kemudian kolesterol, dislipidemia ya, kolesterolnya tinggi, itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Termasuk mungkin saya pernah baca obesitas juga salah satu penyebab. Betul, obesitas, terutama obesitas sentral. Jadi yang kita ukur biasanya waist circumference, jadi lingkar perut ya, betul gitu. Kalau dia, mohon maaf, lingkar perutnya melebihi batas normalnya betul, orang, dia lebih beresiko ya dok? Betul. Oke, itu tadi ya warning buat kita yang udah mulai agak buncit-buncit ya, ukuran-ukurannya gitu, untuk segera lebih aware lagi. Dokter, tadi kita masih bahas tentang penyebabnya ya dok ya. Kira-kira gini dok, kadang kita kan nggak tahu ya, jantung itu kadang-kadang ada yang mendadak, ada yang sebenarnya kita bisa deteksi dari awal. Ada nggak sih cara-cara atau ciri-ciri kok kayaknya aku jantung ya, ini ada nggak sih dok? Oke, jadi kalau ngomongin tentang penyakit jantung koroner, gejala awalnya adalah nyeri dada. Ya, nyeri dada seperti apa? Tidak semua nyeri dada itu kita langsung sangkut pautkan dengan jantung, betul. Ya, jadi nyeri dada biasanya yang dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi kalau misalnya aktivitasnya lebih berat dari biasanya, dia mulai muncul nyeri. Kemudian nyerinya biasanya dia ada di bagian dada tengah, ya rasanya nggak nyaman, kayak ditindih beban berat. Sesek berarti ya? Biasanya bilangnya nggak sesek tapi ampek. Jadi kayak bisa kayak ditindih, bisa kayak dicengkeram ya, gitu. Biasanya menjalar ke pundak, ke leher, bisa ke lengan ya.
gitu, dan reda dengan istirahat gitu. Jadi memang khas sekali biasanya. Jadi nyerinya itu tidak bisa ditunjuk dengan jari biasanya. Jadi rasanya ya nggak nyaman aja dok di area dada Nyebar gitu. gitu, dok, ya? Gitu bisa menjalar gitu. Yang khas lagi itu tadi dipengaruhi oleh aktivitas dan biasanya dengan istirahat reda atau dengan obat sublingual, obat nyeri dada. Salah satu penyebab faktor jantung ini kan hipertensi ya. Kalau Betul. tadi yang dokter sebutkan dia tiba-tiba, mungkin nggak tiba-tiba, sebenarnya sering merasa nyeri, tapi secara riwayat dia tidak ada darah tinggi. Apakah itu juga bisa jadi faktor risiko? Dia nggak darah tinggi, tapi dia tiba-tiba bisa kena serangan jantung. Nah, jadi kalau misalnya pasien dengan nyeri dada memang lebih baik daripada mendiagnosis sendiri, lebih baik kontrol ya. Lebih baik periksa ke dokter ya, mau ke dokter umum dulu, mau ke dokter spesialis jantung. Yang penting kita screening dulu penyebab dari nyeri dadanya. Paling enggak kita rekam jantung, kemudian kita cari faktor resikonya. Karena faktor resiko kan tidak hanya darah tinggi. Ya, misalnya nih kedua orang tuanya dulu pernah kena serangan jantung, pernah kena stroke di usia yang muda. Kemudian ternyata kan kita tidak setiap saat, orang Indonesia ini kan kurang ya kalau untuk medical check up, deteksi dini, ya kan, sangat screening kurang, dok, gitu itu kan bener. jarang. Jadinya awal kita harus cek faktor resikonya ya, cek ada nggak dia kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi ya, kemudian dari aktivitas fisiknya seperti apa gitu. Jadi tidak serta-merta aku nggak punya tekanan darah tinggi kok, aku nggak punya kencing manis kok, jadi kayaknya aman deh nih gitu. Nggak semua kayak gitu. Jadi lebih baik memang lebih aware dengan badan kita, lebih aware dengan apa yang kita rasakan gitu. Itu jauh lebih baik sih. Tadi disinggung juga kalau banyak juga saya baca susah tidur atau tidurnya lebih malam, insomnia itu juga salah satu bisa penyebab jantung, itu benar nggak dok? Ya, itu memang ada salah satu faktor resiko juga, menambah faktor resiko karena kan rilis hormon stres segala macam itu memang bisa menambah faktor resiko. Tapi tidak serta-merta ya, maksudnya aku sering begadang nih kayaknya aku kena jantung, nggak serta-merta seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang akan menambah risiko untuk terkena penyakit jantung. Nah, itu memang sebaiknya kalau bisa dikontrol ya kita kontrol untuk tidak dilakukan. Oke, Gitu. termasuk katanya juga kalau kita terlalu sering banyak minum kopi, karena jantungnya jadi lebih berdebar-debar dan sebagainya, itu juga bisa berpengaruh dokter. Jadi kopi itu sebenarnya kalau kopi hitamnya, kafeinnya itu memang ada batas maksimalnya, satu hari itu satu cangkir ya kan, satu cangkir masih oke kafeinnya. Cuman yang bahaya adalah susunya, Gula zat tambahannya yang kita tambahkan di kopi. Kalau kopi hitam aja murni nggak ada gula, nggak ada susu sih lebih safe ya, karena kan susu itu kolesterol lagi ya, belum kalori, gula lagi, kemudian belum ditambah gula arennya ya kan, tambah gula lagi gitu. Jadi hal-hal tambahannya itu yang justru kita harus lebih perhatikan. Oke, jadi sebenarnya kalau kopi murni aman sebenarnya dok ya? Ya itu jadi dengan batasan ya, karena tetap ada kafeinnya itu. Oke, kalau penyebab apa ya berdebar-debar setelah minum kopinya itu ada nggak sih, maksudnya yang bisa dihindari? Aku suka minum kopi, tapi ketika aku minum kopi ada rasa debar-debarnya, itu gimana dok? Iya, memang karena kafein itu kan memang dia akan meningkatkan denyut jantung. Jadi memang untuk beberapa orang nggak semua dengan dosis sekian pasti naik naik denyut jantungnya sekian gitu, nggak seperti itu. Maksudnya ada beberapa orang yang lebih peka, ada orang-orang yang lebih gitu. Berarti kondisi jantungnya setiap orang beda-beda juga ya? Respon terhadap kafeinnya itu yang berbeda. Oh ya, respon badan kita juga terhadap sesuatu yang kita masukkan beda-beda ya dok ya? Ya itu yang paling penting, memang kita harus bertemu dokter untuk konsultasi ya dok ya? Betul. Kalau tadi screening untuk penyakit jantungnya, selain tadi ada pemeriksaan medical check up, yang apa dokter, pemeriksaan jantung itu apa, EKG ya dok? Iya, rekam jantung, betul. Itu baiknya dilakukan setiap berapa tahun sekali dokter? Jadi sebenarnya rekam jantung itu untuk screening awal kalau kita merasakan nyeri dada ya, bisa diulang kalau misalnya kita memang ada gejala nyeri dada lagi atau berdebar lagi gitu. Jadi tidak harus misalnya nih, tidak harus kayak setahun sekali aku cek, tapi kalau misalnya ada gejala baru ya, atau misalnya ini lagi berdebar atau apa, biasanya kita cek. Nah, untuk follow up selanjutnya tidak harus rekam jantung lagi, tentu harus ditegakkan diagnosisnya dulu gitu. Jadi nggak harus ulang rekam jantung gitu. Jadi rekam jantung, kemudian di follow up lebih lanjut mungkin USG jantung atau treadmill test gitu. Baru kemudian tegak diagnosisnya bener nyeri dadanya karena jantung atau enggak gitu. Oke, berarti ya tadi bisa dilakukan pemeriksaan ketika kita memang udah mulai sering ada rasa nyeri di jantung ya dok ya. Tapi bukan berarti ketika kamu tidak nyeri nggak periksa jantung juga, tapi tetap harus menjaga pola hidupnya tadi ya dok ya, nggak begadang, nggak minum kopi berlebihan, olahraga dan sebagainya. Oke dokter, kita beralih ke yang fakta dan mitos nomor 2 tadi, olahraga malam bikin serangan jantung, ternyata mitos. Padahal banyak kan dok kita dapat kasus dia lifestyle-nya itu sehat, bahkan malam-malam futsal tiba-tiba pulang geledak selesai gitu. Itu kenapa ya dok ya? Jadi kadang orang tuh
FOMO ya, fear of missing out ya. Iya. Jadi emang mentang-mentang temennya lagi mulai futsal lagi, mulai lari lagi itu ikut gitu. Padahal mungkin biasanya dia dulu nggak kebiasaan seperti itu, atau dia tidak screening dulu sebelumnya. Jadi kadang-kadang kan bahkan atlet aja kita kadang suka kecolongan kan, maksudnya ternyata dia punya riwayat sakit jantung atau apalah. Apalagi nih orang awam nih yang nggak pernah cek sebelumnya, dia nggak pernah cek rekam jantung, dia nggak pernah cek kolesterolnya kayak gimana ya. Dia nggak pernah cek gula darahnya seperti apa. Dia nggak tahu kalau dirinya ini sebenarnya beresiko untuk terjadi serangan jantung gitu. Memang idealnya sebelum kita melakukan olahraga, kita cek dulu nih kemampuan kita seberapa gitu. Jadi itu lebih baik. Apalagi kalau mulai olahraganya udah mulai telat-telat ya. Maksudnya nggak dari kecil, nggak dari remaja gitu. Udah mulai 30-an gitu. Tiba-tiba gitu ya, Dok ya? Betul. Badannya kaget kali ya, Dok ya? Ya sebenarnya itu sih, karena kita nggak screening dari awal. Jadi faktor risikonya nggak ketahuan. Gitu. Berarti sebenarnya bukan salah pada olahraganya, Dok ya? Betul. Tapi mungkin cara olahraganya mungkin bisa salah, atau waktunya, atau harusnya kita tahu badan kita dulu seperti apa. Betul, harusnya tahu badannya dulu seperti apa sebelum melakukan olahraga. Berarti nggak ada olahraga yang berefek buruk, nggak ada ya, Dok ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya kalau olahraganya aja sih nggak bisa murni disalahkan, olahraganya mau malam, mau pagi, mau sore. Cuman ya kondisi orang yang melakukan olahraga kita harus tahu gitu. Oke, berarti sebenarnya aman gitu kalau mau futsal malam ya, Dok. Tapi itu tadi kita harus tahu badan kita tuh gimana dulu posisinya nih, Iya, gitu kan. betul. Oke, itu Dok, ini juga mumpung bahas di sini, itu orang Jawa tuh biasa kadang mengatakan kalau orang tiba-tiba gini nggak kenapa-napa, tadi sore baru istirahat tiba-tiba meninggal, itu ada angin duduk. Sebenarnya itu angin duduk sama jantung sama nggak sih, Dok? Ya mungkin itu bahasa awam ya. Saya sebenarnya juga nggak dapat definisi yang tepat apa angin duduk ya. Cuman memang angin duduk bener, angin duduk. jadi emang biasanya kalau orang-orang dengan henti jantung yang karena serangan jantung itu memang biasanya dia posisinya cepat gitu. Maksudnya dia biasanya diawali nyeri dada, terus tiba-tiba langsung henti jantung gitu. Jadi kadang suka nggak ketahuan gitu. Tapi sebenarnya sih kalau penyebab henti jantungnya mungkin bisa macam-macam ya. Cuma biasanya itu karena serangan jantung. Kalau serangan jantung memang kita sebutnya di bahasa medis adalah angina. Nah, apakah itu yang disebut akhirnya di Indonesia kan angin duduk ya? atau gimana ya? Saya kurang paham juga kalau gitu. Tapi memang biasanya henti jantung mendadak itu biasanya sebabnya adalah gangguan irama yang disebabkan oleh serangan jantung. Gangguan irama ini gimana, dokter? Maksudnya jantungnya jadi lebih cepat memompa, terus dia jadi kaget, terus kemudian henti jantung atau gimana? Jadi gangguan irama itu jantungnya bisa lebih cepat bergerak sehingga aliran darahnya jadi tidak optimal gitu. Jadi bayangkan aja sebenarnya jantung kita tuh fungsinya adalah pompa. Dia fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, kalau misalnya pompanya nggak meres dengan baik, dia cuma getar-getar doang, otomatis aliran darahnya ke seluruh tubuh juga nggak jalan. Gitu. Nah itu yang membuat biasanya henti jantung. Biasanya udah nggak keraba nadinya gitu. Kalau denyut jantungnya terlalu cepat sehingga tidak bisa memompa darah dengan baik. Kalau dia tidak secara maksimal memompa darah ke seluruh tubuh, ini orang awam ya, Dok ya, karena saya juga bukan ini. Apakah itu tiba-tiba meninggal atau ada proses mungkin stroke dulu, dokter? Oh enggak harus stroke dulu sih, nggak harus stroke dulu. Bisa langsung aliran darahnya berhenti bisa gitu. Jadi nggak harus ada episode stroke dulu sih. Ketika kita menemukan gini, misalkan ada entah saudara, entah orang terdekat kita tiba-tiba tadi mungkin sesak napas terus kemudian dia kolaps pingsan, apa yang pertama kita lakukan? Karena kita juga tidak tahu apakah dia jantung atau enggak. Apa yang pertama kali kita lakukan, dokter, biasanya? Kalau misalnya kita menemukan pasien dengan penurunan kesadaran secara tiba-tiba, kita cek dulu responnya. Ya, yang pertama jelas kita amankan dulu lokasinya, amankan dulu. Kalau dulu waktu COVID ya kita harus amankan diri kita juga, ya, amankan diri kita juga, penolong juga harus aman, lokasi aman, pasien aman, baru kita cek responnya. Ya, cek respon dia beneran nggak sadar atau cuman pingsan atau ya kita harus cek nih dia beneran pingsan doang atau memang berhenti nafasnya atau memang berhenti jantungnya. Ya, kita harus pastikan dulu ya. Kalau misalnya pasti ini berhenti jantungnya, nggak cuma pingsan aja. Jadi kalau pingsan tuh dia cuma penurunan kesadaran tapi jantungnya masih berdetak, nadinya masih ada, nafasnya juga masih normal ya. Gitu ya, cuma pingsan aja ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita udah yakin dia nggak ada nadi ya, biasanya kita cek di karotis ya, di leher, bukan di tangan kalau kondisi penurunan kesadaran. Gitu, kita panggil bantuan terus pijat jantung. Itu sebenarnya harus ada pelatihan-pelatihan sendiri sih kalau jadi biasanya di satpam, terus kemudian ya yang penjaga inilah di
sarana umum nggih, itu biasanya harusnya terlatih untuk melakukan hal-hal seperti itu. Atau kalau sedulur mungkin menemukan yang situasi seperti itu bisa langsung menelpon ambulan hebat ya 1500 132 atau 112 itu lebih aman ya. Oke dokter, kita beralih ke fakta dari mitos nomor 3. Tadi penyakit jantung hanya terjadi pada lansia, ternyata mitos ya. Sekarang Mitos, memang betul. trennya maju ya dokter ya. Betul. Jadi memang sayangnya saya juga kurang tahu kenapa ya, kayaknya mungkin ya lifestyle ya. Pasien-pasien saya sekarang banyak di usia early 30s ya, 30-an ya, early 40s gitu tuh banyak banget yang dengan serangan jantung, datang dengan serangan jantung atau datang dengan nyeri dada ya. Setelah kita lihat ternyata penyakit jantung koroner gitu, atau datang dengan faktor resiko yang udah banyak, jadi udah tekanan darah tinggi, udah kencing manis, udah kolesterolnya tinggi gitu. Jadi ya kita jaga biar dia tidak sampai kena penyakit jantung koroner. Itu di early 30, di usia awal-awal 30-an udah ya dok ya? Padahal Udah banyak. Dulu tuh awal-awal tuh masih usia 60-an. Iya. Terus mulai ke sini usia 50-an. Habis itu mulai mundur lagi 40-an. Sekarang trennya di 30-an. 30 ya, ini juga tadi lagi balik lagi kita bahwa untuk harus lebih aware terhadap respon badan kita kalau capek, istirahat gitu ya, jangan diforce. Atau lagi tadi lifestyle-nya harus lebih bagus dan lebih sehat ya dok ya, karena jantung berarti ini kan penyakit tidak menular ya dokter ya. Itu penyakit tidak menular itu faktor resiko utamanya tuh karena gaya hidup ya dokter ya. Dan apakah jantung ini bisa diturunkan dokter? Maksudnya keturunan, karena faktor keturunan. Oh iya, bisa ada beberapa sakit jantung yang memang diturunkan. Jadi biasanya penyakit jantung bawaan tuh bisa juga. Kemudian penyakit jantung koroner itu salah satu faktor resikonya juga ada dari family history atau riwayat keluarga, itu juga merupakan salah satu faktor resiko. Jadi misalnya kedua orang tuanya atau saudaranya itu meninggal di usia yang muda, atau nggak usah meninggal tapi misalnya sudah pernah kena stroke, pernah kena serangan jantung, pernah pasang ring ya di usia muda, itu memang merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner juga. Jadi kita kalau ada di circle keluarga kita ada kondisi demikian, kita harus lebih aware, betul, lagi, ya. lebih aware di usia yang lebih muda. Kita lanjutkan lagi, tadi dokter udah singgung tentang pasang ring. Kita yang keempat dokter, penyakit jantung tidak dapat disembuhkan. Itu tadi mitos. Ya, jadi fakta dan antara itu gimana? Jadi sebenarnya kalau penyakit jantung, kita ngomong penyakit jantung itu tadi yang saya ngomong ya banyak banget ya penyakit jantungnya. Kalau misalnya penyakit jantung, misalnya gangguan irama atau penyakit jantung bawaan itu bisa sembuh ya dengan tindakan operasi segala macam, itu masih bisa sembuh. Atau penyakit jantung yang karena kehamilan itu juga bisa kembali. Bisa kembali dengan sempurna gitu. Tapi kalau penyakit jantung koroner yang fokus kita bahas di sini itu memang hanya bisa dikontrol ya. Jadi memang kalau sudah pernah ada plak di pembuluh darah koronernya, itu memang tidak bisa hilang, hanya tetap harus obat-obatan teratur gitu ya. Terus kontrol faktor risiko agar tidak tumbuh plak-plak baru lagi, agar plak yang sudah lama itu tidak berkembang menjadi serangan jantung gitu. Jadi memang sayangnya penyakit jantung ini salah satu penyakit kronis yang hanya bisa kita kontrol gitu. Jadi nggak bisa sembuh total kayak batuk pilek gitu ya, udah selesai batuknya udah gitu, enggak. Ini kayak hipertensi sebenarnya dok ya. Betul. Jadi orang dengan sakit jantung ini dia bisa pengobatannya berarti sampai whole life, seumur hidup. Oke, dan ini makanya jangan sampai, kalau bisa kita coba perbaiki gaya hidup kita untuk jangan sampai kena jantung gitu. Betul. Ya. Tadi berarti sebenarnya ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak dokter ya. Kalau treatmentnya untuk yang tadi sebenarnya bisa disembuhkan kayak mungkin pasang ring atau selain pasang ring apa ya dok ya treatment? Oh enggak, jadi kalau pasang ring itu termasuk yang kita kontrol, bukan yang kita sembuhkan. Jadi orang dengan penyakit jantung koroner kemudian kita pasang ring itu tidak berhenti di situ. Oh, berarti masih bisa melanjutkan? Iya, jadi tidak berhenti dengan pasang ring saja. Oh, sorry. Treatmentnya tidak berhenti di pasang ring saja? Betul, jadi pasang ring itu harus disertai dengan obat-obatan dan perubahan gaya hidup. Ya, kemudian kita juga follow up nih, ada sumbatan baru nggak, ada gitu. Jadi itulah yang kita bilang hanya bisa terkontrol gitu. Jadi pasang ring itu salah satu treatment dari penyakit jantung koroner. Nah, gitu. Tapi tidak hanya pasang ring saja, itu tadi harus disertai obat-obatan yang optimal dan juga perubahan gaya hidup. Gitu. Dokter tadi disinggung pasang ring itu dilakukan pada orang dengan sakit jantung karena ada plak di pembuluh darahnya. Betul. Nah, dokter, ini yang menyebabkan pembuluh darah kita jadi banyak plak itu pasti dok? Mungkin asupan makanannya harus kita kontrol, apalagi yang kita hindari. Nah, betul. Jadi memang sayangnya itu karena kolesterol ya, lebih utamanya kolesterol. Tetapi yang membuat si pembuluh darahnya ini mudah jadi plak ya, itu adalah
Selain kolesterol misalnya kencing manis, kemudian rokok itu membuat pembuluh darah kita akan mudah membentuk plak gitu. Jadi tidak semua orang dengan kolesterol tinggi nanti ada plaknya, memang faktor resikonya akan meningkat. Betul. Nah, itu akan lebih meningkat kalau ada gangguan pembuluh darahnya. Emang pembuluh darah ini gampang aja bikin plak karena itu tadi sudah rusak karena adanya rokok, kencing manis gitu. Nah, ditambah dengan kolesterol. Kalau kolesterol kita kurangi yang lemak jahatnya tinggi ya, misalnya gorengan ya, kemudian santan ya, jeroan, terus kemudian lemak-lemak daging itu, gaji-gaji itu dikurangi. Berarti orang dengan kolesterolnya tidak terkontrol lebih beresiko tinggi untuk dapat serangan jantung ya? Iya dong pasti. Oke, sama juga dengan hipertensi yang dia tidak terkontrol bisa ya. Kenapa kita juga harus selalu aware untuk melakukan medical check up? Kalau enggak minimal ke puskesmas datang untuk cek tekanan darah, gula darah, sama kolesterol minimal itu ya dok ya, untuk tahu kondisi kita. Oke, dokter, kita beralih ke yang fakta dan mitos yang terakhir. Tadi penderita jantung tidak diperbolehkan olahraga. Ternyata mitos ya dokter. Mitos. Ya? Biasanya apa dokter yang diperbolehkan oleh orang dengan jantung ini untuk bisa berolahraga? Nah, jadi awalnya memang biasanya kalau misalnya pasien dengan penyakit jantung kita harus lakukan pemeriksaan dulu ya. Kita biasanya lakukan pemeriksaan ini kapasitasnya bisa sampai seberapa. Baru nanti kita buatkan persiapan latihan olahraganya bisa. Jadi tidak serta-merta semua pasien jantung itu kita pukul rata ya. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan ya. Pertama bisa jalan dulu selama 6 menit, dia dapat berapa meter. Setelah itu baru kita hitung, kita lihat, oh bisa, berarti bisa di rumah nanti latihan jalan berapa lama, ya berapa meter gitu. Kalau misalnya kondisinya lebih bagus, kita pakai treadmill test biasanya. Jadi treadmill itu adalah diberikan alat rekam jantung, tetapi diberikan beban dengan jogging atau jalan cepat di treadmill. Ya nanti kita lihat sampai semaksimal apa. Nah setelah itu baru kita konversikan dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau jalan, dia boleh jalannya berapa lama, atau sepedanya apa gitu, seberapa lama gitu, sejauh apa, seperti itu. Jadi memang bukan tidak boleh, malah justru dianjurkan. Betul. Oke, tapi tadi olahraganya memang harus sesuai sama dengan kondisi yang sudah dianalisa dari dokter gitu ya dok. Betul. Ya? Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya untuk orang dengan kondisi sakit jantung berolahraga, tapi tadi harus ada bantuan dari dokter. Betul, malah justru harus tetap bergerak. Kan kadang kalau udah sakit terus pengennya tidur terus apa gitu ya, itu kurang baik. Jadi memang tetap harus aktivitas ya. Cuman itu memang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing pasien. Oke, dokter tadi saya penasaran dokter. Dokter tadi bilang katanya pasiennya udah mulai banyak beralih ke anak-anak muda ya dok. Betul. Biasanya kan ketika dokter menerima pasien tuh setahu saya ada analisa, oh kenapa gaya hidupnya. Betul. Rata-rata mereka ngapain sih dok kok bisa muda udah dapat penyakit jantung gitu loh dok. Nah, smoker. Oke, nggak bisa didebat kalau ini sih. Berarti rata-rata bener dok ya, penderita jantung di Indonesia memang lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Betul. Ya. Oke, karena tadi smoker ya. Iya. Oke, itu buat teman-teman yang masih aktif merokok, ya nggak harus selesai putus, tapi minimal mengurangi gitu ya dok ya. Oke, kalau selain smoker dokter? Biasanya kolesterol sih. Oh kolesterol ya, ini yang kita seneng makan aja gitu kan, apalagi lemak enak ya dok ya. Betul. Jadi kan karena mumpung masih muda mau pengen makan enak gitu, jadi kadang ada beberapa yang nggak cek ya, jadinya itu. Jadi ketika ada pasien serangan jantung kan biasanya kita cek nih faktor resikonya apa aja sih nih kok bisa kena gitu ya. Setelah kita gali ya itu kebanyakan memang smoker atau kolesterol, emang nggak pernah tahu, nggak pernah cek. Selama ini saya baik-baik aja dok, nggak ada masalah, nggak ada keluhan, nggak pusing, nggak apa, kok bisa sih kolesterol saya tinggi, atau bahkan saya kurus kok dok, masa kolesterol saya tinggi gitu. Jadi nggak memandang mau kurus mau gemuk, tapi ya memang harus cek darah gitu. Oke, dan tidak semua itu ada gejalanya dok, yang tahu-tahu naik aja udah. Ini juga dokter, kalau tadi disinggung juga tentang, ini agak lewat sih sebenarnya, cuman saya baru lihat catatan saya, jantung terjadi pada ibu hamil itu saya baru tahu ini, belum pernah baca, itu kenapa dokter? Jadi biasanya pada ibu hamil yang beresiko tinggi, misalnya hamil di usia yang lebih dari 30 tahun, kemudian atau di atas 40 tahun, kemudian hamil pertamanya di atas 30 tahun atau hamil di atas 40 tahun. Kemudian ada tekanan darah tinggi saat hamil, ya. Nah, itu biasanya kita screening bersama dengan dokter kandungan untuk lihat nih ada gangguan di jantungnya atau enggak. Biasanya itu beresiko untuk terjadi kardiomiopati, ya. Jadi fungsi jantungnya akan menurun secara drastis karena kehamilan gitu. Tapi apakah ini kemudian nanti
bisa hilang setelah melahirkan, atau kayak kan ada ibu hamil yang mungkin ada ambeien tapi begitu udah selesai melahirkan maksudnya nggak ada ambeien gitu. Nah, jadi kardiomiopati ini sayangnya harus kita follow up sampai 6 bulan pasca melahirkan. Ya, harus kita cek dengan obat-obatan yang optimal. Kalau misalnya obat-obatannya nggak optimal, bisa nggak kembali. Sayangnya seperti itu. Makanya kita kejar-kejaran waktu biasanya. Makanya begitu trimester akhir kok ada tekanan darah tinggi, biasanya dokter kandungan akan minta untuk dicek ada komplikasi dengan gangguan jantungnya atau enggak, cuma tekanan darah tinggi aja atau ada gangguan pompa jantungnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada gangguan pompa jantung, kita udah mulai treatment nih, udah mulai kita kasih obat-obatan sampai optimal biar setelah melahirkan si ibu bisa kembali pompa jantungnya kembali normal lagi. Apakah setelah itu tetap harus minum obat secara berkelanjutan? Berkelanjutan sampai paling enggak ya sampai kembali normal. Oke, berarti tetap dipantau ya dok. Betul. Ya? Oke, kita udah menyelesaikan fakta dan mitos kelima-limanya. Dokter, ini apakah ada mungkin tips buat kita untuk menjaga jantung kita agar tetap sehat, dokter, terutama yang masih muda-muda ini? Oke, jadi untuk teman-teman yang masih muda, kita harus pertama cek kesehatan secara berkala, ya. Kemudian kedua, stop rokok, ya. Kemudian aktivitas fisik yang cukup, ya. Aktivitas fisik yang cukup, kemudian diet yang seimbang. Ya, jangan mentang-mentang masih muda terus merasa sehat-sehat aja. Jadi lebih aware dengan kesehatan kita karena penyakit jantung sampai sekarang masih mengancam nyawa. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah ditekankan ya, karena penyakit jantung masih mengancam kita ya dokter. Ya, bukan berarti kita masih muda terus kita hidup seenak-enaknya aja, tahu-tahu jantung itu menyesal karena pengobatannya sampai seumur hidup ya dokter. Betul. Ya. Gitu. Dokter, terima kasih hari ini sudah berbagi Sama-sama tentang penyakit jantung koroner. Ini semoga teman-teman juga mendapatkan manfaatnya, dokter. Dan kalau ternyata saya kok cocok ya sama dokter Dida ya, pengen konsultasi, mungkin ada gejala-gejala ringan atau gejala-gejala jantung, bisa menghubungi dokter Dida di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, di Sultan Agung, sama di Rumah Sakit Nasional di Ponorogo gitu ya dok. Betul. Ya. Oke dokter, terima kasih hari ini. Sama-sama. Semoga kita masih bisa bertemu di episode selanjutnya, mungkin dengan bahasan jantung. Tadi ada jantung bawaan dan jantung lainnya. Terima kasih dokter. Semoga teman-teman juga tetap sehat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, screening kesehatan, dan juga memperbaiki gaya hidup. Saya Ira Sultiana, sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Dokter Dira.